Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini Kak Putri dan Yanda Oni dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua walaupun masih melalui video streaming. Kakak dan Yanda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun masih beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Yanda, Kak Putri mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di Turgos, IMPA hari ini dilayani oleh Yanda Oni, Kak Putri, dan Kak Etan yang selalu setia menemani kita semua. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dahulu ya Yanda. Betul. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Bait yang pertama. Pakai gerakannya ya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita doa pembuka dulu ya. Mari tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah kembali berkumpul bersama-sama, bersekutu untuk memulai IMPA. Tuhan berkati agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, Kak Putri, apa yang kita siapkan nih? Kita siapkan Alkitabnya, lalu apa lagi ya Yanda? Alat-alat tulis. Lalu buku catatan. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Baitnya yang pertama ya. Nah, anak-anak semua, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus, kita mau berdoa pada Tuhan. Ayo anak-anak, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami datang padamu, berdoa, karena kasih-Mu menyertai kami sampai saat ini. Sekarang kami mau membaca, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan lebih daripada itu kami melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Bunda Rai. Anak-anak, Bunda harap tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, anak-anak sudah siapkan Alkitabnya di rumah
untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai yang keempat, yang dibacakan oleh teman kita dari ranting Ebenezer, yaitu Intan Putri Indriani Naat, yang menyatakan demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada dan tidak mau menyapa dengan ramah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, tema kita hari ini adalah berani berkata dan berbuat benar. Nah, anak-anak, tema hari ini adalah berani berkata dan berbuat benar. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang keluarga Yakub yang tinggal di tanah Kanaan. Yusuf adalah anak Yakub dan Rahel. Yusuf ini anak yang ke-11 dari 12 orang saudara-saudaranya. Dan sejak masih kecil, Yusuf ini rajin membantu orang tuanya. Dan ketika Yusuf berumur 17 tahun, dia sudah mengembalakan kambing domba milik ayahnya bersama saudara-saudaranya, anak dari Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf adalah anak yang berani untuk menyatakan kebenaran dan menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya. Di samping Yusuf dari masih mudanya selalu rajin membantu orang tuanya mengurus kambing domba, ternyata Yusuf juga seorang yang berani berkata benar, yang artinya Yusuf tidak senang dengan perbuatan jahat yang melanggar perintah Tuhan Allah. Walaupun dia sebagai adik, dia tidak takut melaporkan kakaknya yang berbuat jahat kepada ayahnya. Yusuf ini anak yang lahir dari Rahel, istri di masa tuanya Yakub. Dan karena Yusuf rajin membantu orang tuanya, Yusuf juga seorang pemberani dan bertindak benar, sehingga ayahnya sangat mengasihi Yusuf. Dan hal ini ditunjukkan ayahnya dengan membuatkan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Jubah yang berbeda dengan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Sehingga hal ini menimbulkan kebencian bagi saudara-saudaranya. Mereka melihat bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya. Sehingga mereka membenci Yusuf dan tidak mau menyapa dengan ramah kepada Yusuf. Kebencian mereka ini yang kepada Yusuf menunjukkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan sangat mengasihi orang yang berani berkata dan bertindak benar. Hal yang sama sering kita alami di mana ketika anak-anak berani berkata jujur, benar, dan tidak berbohong, itu semua menunjukkan bahwa kalian anak-anak yang patuh pada perintah Tuhan.
Dan jangan takut jika dijauhi oleh teman-teman ketika anak-anak berkata benar. Terlebih lagi, anak-anak mulai dari masih kecil, anak-anak jangan takut untuk berani dan berkata benar, serta melakukan hidup yang benar karena Tuhan Allah mengasihi orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Inilah contoh-contoh untuk menyatakan bahwa kita berani berkata dan bertindak benar. Yang pertama adalah saat ini pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Anak-anak kalau ke sekolah harus mentaati prokes ya anak-anak ya. Seperti pakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun, dan ingat jaga jarak. Jika ada teman kalian yang melanggar, anak-anak bisa loh menegur teman kalian yang melanggar itu tentunya dengan baik-baik ya menegurnya anak-anak ya. Dan yang kedua, selalu rajin mengikuti IMPA. Dan kalau ada teman kalian yang mengajak untuk bermain di saat anak-anak mau ibadah IMPA di hari Minggu, anak-anak harus berani berkata bahwa anak-anak akan beribadah IMPA. Kalian harus berani menolak teman-teman yang mengajak bermain di hari Minggu ya anak-anak. Dan yang ketiga, anak-anak harus rajin ya membantu orang tua kalian yang di rumah seperti mencuci piring, membersihkan rumah, dan jika ada piring atau vas bunga yang pecah di saat anak-anak bersih-bersih, anak-anak harus berani mengakui kesalahan kalian kepada orang tua bahwa kalian sudah memecahkan piring atau vas bunga itu. Anak-anak harus selalu berkata jujur dan tidak boleh berbohong ya anak-anak ya. Dan yang keempat, anak-anak harus rajin belajar, rajin berdoa, dan membaca Alkitab, dan mempunyai keberanian untuk berjanji kepada Tuhan dan kepada orang tua kalian agar anak-anak rajin berdoa, rajin baca Alkitab, juga membaca SBH ya yang sudah kakak bunda dan Yanda bagikan kepada anak-anak setiap hari anak-anak ya, baca SBA-nya. Ingat bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara berani berkata dan bertindak benar. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang Bunda ada tugas aktivitas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Tulislah sebuah doa di buku catatan yang sudah kalian siapkan, yaitu doa untuk senantiasa dikuatkan dan untuk berani berkata benar dan berbuat benar. Selamat mengerjakan aktivitas kalian di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bunda-Bunda Layan hari ini ya Yanda. Nah, ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan oleh adik-adik. Kalian bisa minta tolong Mama dan Papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Iya. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Pakai gerakannya ya adik-adik. Anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawa oleh Kak Putri. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bunda-Bunda Layan hari ini. Tuhan berkati dan pimpin kami agar kami bisa melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Tuhan berkati para pemimpin kami, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati segala pelayanan yang ada di dalam gereja ini, GPIB, Maranatha, Denpasar, agar pelayanan ini bisa berguna bagi semua orang, khususnya di daerah Bali ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikannya. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kepintaran, semangat, dan sukacita untuk mengikuti setiap mata pelajaran yang ada. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berikan mereka berkat, kesehatan, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam menghadapi dan mendampingi kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, dan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberkati di pertambahan usia mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semua. Bait yang pertama ya. Adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan, nanti bisa minta tolong ke mama dan papa untuk dibawakan kemana ya, Nda? Ke gereja. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 276 di mana-mana saja. Bait yang pertama dan kedua ya. Nah, anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang terus menyertai hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan di gereja GPIB Maranatha. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur dan berdoa. Ibadah kita sudah selesai ya Yanda. Ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak dan Yanda akan hitung bergantian. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.